Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kartika dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat guna memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Ahsin, SPD, MPD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kiat sukses menjadi mahasiswa. Sebelum itu, kita setelah lulus SMA, pastilah ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi untuk mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, kita harus membuat planning untuk diri kita sendiri dan menyiapkan mental itu hal yang utama. Nah, kiat sukses menjadi mahasiswa, menurut saya yang pertama, membuat tujuan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Setelah kita membuat tujuan-tujuan tersebut, kita pastilah akan mengusahakan semaksimal mungkin mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan-tujuan tersebut sebagai motivasi untuk diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu mengikuti jadwal belajar. Karena dengan kita mengikuti jadwal kuliah atau jadwal belajar, pastilah kita akan mendapatkan lebih banyak ilmu untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berada di kampus. Dengan kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kampus, kita mendapatkan banyak pengalaman yang sebelumnya kita belum pernah dapatkan. Dan kita dapat menggunakan atau memanfaatkan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya kampus, seperti perpustakaan. Misalnya kita ketika jeda jam kuliah, kita bisa berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku materi atau membaca buku referensi-referensi yang lain untuk menambah wawasan kita. Karena buku merupakan jendela dunia. Selanjutnya, yaitu memanfaatkan peralatan belajar. Di zaman sekarang ini, setiap mahasiswa pastilah memiliki handphone dan laptop. Nah, handphone dan laptop tersebut dapat kita manfaatkan untuk mencari materi-materi atau mencari referensi-referensi yang lain. Bisa juga digunakan untuk mencari beasiswa-beasiswa atau mencari lembaga yang mengadakan lomba seperti menulis karya ilmiah atau yang lain untuk mengasah kemampuan kita. Yang selanjutnya, menggunakan teknik belajar dan mencatat. Menguasai teknik belajar dan mencatat memungkinkan kita untuk belajar lebih baik dan efektif. Ketika dosen kita menerangkan pada saat kuliah, kita harus mendengarkan. Karena dengan mendengarkan kita dapat paham apa yang disampaikan dosen kepada kita. Setelah kita paham apa yang disampaikan dosen tersebut, kita harus membuat catatan agar kita dapat belajar lagi setelah perkuliahan selesai. Yang selanjutnya, kita dapat membuat kelompok belajar. Biasanya, kita saat belajar sendiri akan cepat merasa lelah atau ngantuk. Berbeda dengan belajar berkelompok. Seseorang akan belajar lebih baik dan lebih efektif ketika mengajari orang lain. Saat mengajari orang lain, materi tersebut pasti akan lebih mudah kita ingat. Selain itu, kita dapat meminta saran atau pendapat kepada teman tentang materi yang belum kita paham. Selanjutnya, kita harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri dalam belajar karena setiap orang
kemampuannya berbeda-beda. Kita harus menentukan jam belajar yang baik dan efisien, sehingga saat kita belajar, kita merasa nyaman dan kita dapat menyerap atau memahami materi yang kita pelajari saat itu. Yang terakhir, kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jikalau kita sakit, pastilah kita tidak akan bisa untuk berangkat kuliah, sehingga kita akan tertinggal materi. Untuk itu, kesehatan harus dijaga. Itulah kiat sukses menjadi mahasiswa menurut saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.